greatness in a sea of the dying and shameless. Nah, yang anehnya lagi sampai saat ini pun ketika Anies Baswedan sudah memilih Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pendampingnya pada Pilpres 2024 dan bahkan juga AHY juga sudah keluar dari koalisi perubahan di sini, tetapi di situ juga masih ada perbedaan pendapat, juga saling silang pendapat. Entah maksudnya apa ini. Di sini yaitu bahkan ada berita kader Demokrat ungkap Anies tidak jujur di mata Najwa yang gebrak meja Surya Paloh. Disusul di sini adalah Anies ungkap puncak perbedaan cawapres rapat buntu sampai gebrak meja. Disusul lagi di sini yaitu cerita Anies rapat cawapres deadlock hingga gebrak meja, Demokrat desak AHY dideklarasikan. Nah, akhirnya dari semua runtutan tersebut dibantahlah oleh Demokrat. Ternyata yang gebrak meja tersebut dari sudut pandang Demokrat adalah Surya Paloh. Ya, kemungkinan berakhir gebrak meja dan akhirnya pun keputusan final ya tetap berada di Pak Surya Paloh yang menginginkan Caimin sebagai cawapres Anies Baswedan dan bahkan juga langsung disetujui oleh Anies di sini. Nah, bahkan di sini yaitu dikomentari oleh Kutang Bolong. Wow. Bicara benar saja orang waras kagak percaya. Hihihi, putus cinta berakhir buka-bukaan. Ya memang dari sini semuanya akhirnya terbuka ya. Bahkan sisi lain dari pencalonan atau deklarasi dari Caimin sebagai cawapres Anies Baswedan di sini juga akhirnya terungkap juga. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa sih? Nah, dari Republika, kader Demokrat ungkap Anies tidak jujur di mata Najwa yang gebrak meja Surya Paloh. Nah, dari sini penampilan capres koalisi perubahan Anies Rashid Baswedan di acara Mata Najwa ternyata mendapat koreksi beberapa kader Partai Demokrat. Salah satu yang disorot adalah penjelasan Anies ketika pertemuan tim 8 yang deadlock dalam penentukan capres hingga memicu diskusi sampai gebrak meja. Deputi Baskomtra DPP Partai Demokrat Cipta Panca Lesmana pun menuding Anies tidak berbicara jujur di acara tersebut. Pasalnya yang melakukan gebrak meja adalah Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh. Hal itu untuk membantah tudingan jika Demokrat yang memaksa segera deklarasi. Karena Anies tidak menjelaskan siapa yang gebrak meja, maka publik bisa menangkap bahwa bisa saja yang dia maksud perwakilan Demokrat yang gebrak meja memaksakan AHY sebagai wapres. Perlu diluruskan, yang gebrak meja adalah Surya Paloh karena diserang oleh tim 8 untuk segera lakukan deklarasi. Ucap Panca melalui akun Panca66 dikutip dari republika.co.id di Jakarta pada Rabu 6 September 2023. Ya memang sih, pada saat yang lalu memang dari Demokrat itu saling silang pendapat. Dari Demokrat inginnya sih segera dideklarasikan cawapres dari Anies Baswedan sehingga bisa menaikkan elektabilitas dari Anies Baswedan itu sendiri. Sedangkan dari Nasdem pengennya sih ya besok lah dekat-dekat pendaftaran di KPU. Nah, di situ juga saling silang pendapat. Dan yang lucunya lagi, padahal saat ini juga sudah tidak berada di dalam koalisi perubahan dan juga Anies Baswedan sudah mendeklarasikan Anies Caimin sebagai cawapres, tetapi sampai hari ini pun saling silang pendapat. Bahkan kemarin ketika Anies Baswedan dan Caimin diwawancarai di Mata Najwa, itu juga bahkan menyebut aksi gebrak meja. Dan saat ini pun juga sudah diungkap oleh kader dari Demokrat, yaitu ternyata yang gebrak meja itu Surya Paloh sebelum akhirnya mendeklarasikan Caimin sebagai wakil presiden dari Anies Baswedan, calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Penjelasan Anies di Mata Najwa banyak ngelesnya dan ada unsur kebohongan. Tidak benar Anies bilang selama pertemuan tanggal 24 dia dan tim 8 di Cikeas tidak menyebut nama sekali, nama cawapres. Tidak benar Anies berusaha menghubungi AHY sampai tanggal 31 Agustus, kata Panca menerangkan. Menurut Panca yang benar adalah Anies sangat menuruti semua keputusan Surya Paloh dalam menentukan capres karena Anies menurut penuh kepada Surya. Akhirnya Demokrat dan PKS yang menjadi bagian koalisi perubahan tidak dilibatkan sama sekali. Bahwa Anies pasrah
bongkok dengan Surya Paloh untuk mengabaikan dua partai mitra lainnya, yaitu Demokrat dan PKS untuk diajak bicara sebelumnya. Ini pelanggaran fatal terhadap kesepakatan koalisi perubahan, ujar Panca di sini. Dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa sih? Yaitu ketika kader Demokrat ungkap Anies tidak bicara jujur di mata Najwa, yang gebrak ternyata Surya Paloh di sini. Wan ngibul itu sudah jadi kebiasaan jadinya. Molor aja bohong sih Anies Baswedan, apalagi ngomong. Yang bladus, yang kasih panggung aja nggak guna. Wehe. Nah, jadi seharusnya mata Najwa di situ seharusnya ada juga dari Partai Demokrat lah, sehingga di situ bisa jelas lah, bisa mengcounter dari ucapan Anies Baswedan. Tetapi kalau di sini saling silang pendapat, menurut saya juga lucu sekali lah. Seharusnya juga ditemukan, bertemu dan berbicara lah dari sini. Nah, bahkan di sini juga cerita Anies rapat cawapres deadlock hingga gebrak meja Demokrat, desak AHY dideklarasikan. Nah, kalau dari berita yang beredar sih seolah-olah di sini ya Demokrat yang menggebrak meja karena mendesak AHY dideklarasikan sebagai cawapres dari Anies Baswedan. Di sini bakal calon presiden Anies Baswedan menceritakan momen panas saat rapat internal tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Dia menyebut dalam rapat berujung deadlock itu, Demokrat desak Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono segera dideklarasikan sebagai bakal cawapres. Anies menceritakan kronologi memanasnya KPP dalam urusan cawapres. Dia memulai dari Juni 2023. Dirinya saat itu sudah menyampaikan ke Ketum Umum Nasdem Surya Paloh soal nama bakal cawapres bahwa semua dari opsi wakil yang ada yang tersedia adalah AHY. Dan saya sampaikan ke Pak Surya Paloh, dan Pak Surya Paloh ketika itu tidak menolak. Beliau mengatakan begini, itu adalah opsi yang boleh kita lakukan pencalonan di ujung, tapi tidak sekarang, kata Anies dalam wawancara dengan Najwa Shihab, dikutip pada 6 September 2023. Nah, siapapun itu menurut saya saat pemilihan presiden itu adalah masyarakat di sini memilih sosok figur, yaitu yang pastinya akan melihat rekam jejaknya, melihat jejak-jejak digitalnya seperti apa. Nah, jadi memang masyarakat saat ini sudah semakin cerdas lah dalam memilih seorang pemimpin, apalagi pada Pilpres 2024. Dan masyarakat Indonesia itu sudah berpengalaman dalam menentukan pilihan. Mulai tahun 2014, bahkan masyarakat Indonesia juga terpecah, dan hingga 2019 itu juga sangat terasa sekali lah polarisasinya masyarakat Indonesia, dan juga sampai detik ini pun juga masih terasa. Dan kelihatannya juga di sini juga semakin panas ya. Bahkan juga pada bulan Agustus itu banyak terjadi pengkhianatan ya. Seperti yang baru rame ini, tiba-tiba Anies Baswedan memilih Caimin sebagai cawapres, dan bahkan dulu juga ada Pak Prabowo Subianto bahkan juga mengganti nama yang dulu KKIR menjadi Koalisi Indonesia Maju. Nah, karena itulah Caimin akhirnya bisa jadi memutuskan untuk bergabung dengan Koalisi Perubahan menjadi cawapres dari Anies Baswedan.